Nah, di sini ada postingan dari Abdullah, Mas Abdullah gitu ya. Lumayan buat beli es krim. Hehehe. BTW ini keluar mondar nggak ya? Ini adalah kalau nggak salah ada kami, isi cash ya. Isi cash dia bisa pinjam sampai 15 juta gitu ya. Hanya dua periode pelunasannya gitu ya. Nominal pelunasannya adalah 16.740.000 ya. Cara pengembaliannya jumlah tagihan awalnya 8 juta gitu, 8 juta gitu. Jadi 16.740.000 gitu ya. Ini sangat enak digalbay gitu ya. Anda galbaikan saja ini 15 juta isi cash ini. Isi cash itu tidak ada DC lapangannya. Oke? Dia bilang BTW ini keluar kondar enggak ya? Nah, kalau Anda ya sudah ada niatan galbay ya tidak perlu ya menanyakan telepon kondar tidak ya, telepon kantor tidak, ada DC lapangannya tidak ya. Anda tidak perlu memikirkan hal itu. Sekali galbay sudah galbay saja. Ya, pegangannya satu, yaitu apakah saya bisa dipidana ketika saya mengambil 15 juta ini ya lalu digalbaikan gitu ya. Nah, jawabannya itu tidak bisa. Oke, itu saja pegangannya ya. Satu itu saja Anda sudah bisa ya menanamkan mindset bahwa hutang piutang itu ranahnya perdata, tidak mungkin dipidana gitu ya. Itu Anda itu sudah bebas menjadi orang yang terlahir kembali ya, tidak perlu pusing-pusing mikirin tagihan-tagihan pinjol-pinjol Anda. Anda bisa memulai hidup yang baru. 15 juta ini mungkin untuk usaha ya, buka usaha apa gitu ya di rumah Anda gitu atau di mana gitu ya, 15 juta gitu kan ya. Nah, seperti itu saja pegangannya. Oh, saya ini tidak bisa dipidanakan karena saya ini tidak bisa bayar gitu ya. Nanti misalkan di hadapan hakim gitu kan ya, saya nggak bisa bayar Pak gitu ya, Pak Hakim, saya nggak bisa bayar, nggak bisa ngangsur karena saya kondisinya keuangannya lagi begini gitu, nggak bisa pokoknya. Ya sudah, tok gitu ya, tidak bisa. Oke, nah jadi itulah yang dipegang untuk para nasabah-nasabah yang menuju gagal bayar di pinjol gitu ya. Mau ini 15 juta, mau ini tambah nolnya 1 jadi 150 juta ya. 4 periode kayak berapa kayak gitu ya. Itu masuknya ranah perdata. Oke, ya. Saya harap Anda sih bisa menerapkan hal itu gitu ya. Masalah kondar itu Anda atasi sendiri gitu ya. Wah, saya mau galbay nih. Ya sudah, saya bilang duluan gitu ya. Misalkan saya mau galbay ini, saya bilang duluan ke kondar. Hei kondar, misalkan teman Anda atau orang tua Anda atau saudara Anda gitu. Hei, gitu ya. Nanti ada yang nanyain saya tentang hutang dipinjol gitu ya. Kamu jangan mengaku kenal dengan saya gitu. Bapak Ibu jangan mengaku kenal dengan saya. Karena akan merepotkan kontak darurat itu gitu ya kalau bilang kenal gitu ya. Please ya sekali ini aja bantu saya gitu ya. Jangan bilang kenal dengan saya. Bilang aja nggak pernah kenal dengan yang namanya ini gitu ya. Kalau DC-nya itu ngotot gitu ya. Ngotot, bohong nih, masa nggak kenal gitu kan ya. Sampean jangan bohong gitu ya. Sampean atau Anda itu pasti kenal dengan yang hutang ini gitu ya. Nah, Anda bilang lagi, kondarnya suruh bilang gini ya. Emang waktu saya dicantumkan oleh penghutang itu ya, Anda telepon tidak ke saya, konfirmasi tidak ke saya gitu kan ya. Kalau tidak konfirmasi, asal di ACC saja, gimana bisa tahu ya bahwa saya itu kenal atau tidak kenal dengan penghutang itu gitu ya. Oke, jadi itulah triknya ya. Kalau Anda itu mau galbay, Anda wajib bilang duluan ke kondar-kondar Anda. Oke ya, aman Bang, lumayan buat Promiksu. Nah, aman, isi cash itu nggak ada DC lapangannya gitu. Itu banyak ya. Gas, aman, gas lah. Ya, APK, isi cash, aman Bang. Ya, jadi isi cash ini tidak ada DC lapangannya. Oke, lanjut. Ya. Ini ada Divo bikin pusing telat 3 bulan, Jakbar ada yang sama, Jakarta Barat gitu ya. Divo bikin pusing telat 3 bulan. Anda sudah telat 3 bulan, Anda sudah galbay 3 bulan gitu, masih pusing saja. Apanya yang bikin pusing? Ya. Terus Anda dapat ini dari mana? Gitu loh, dari WA gitu kan ya. Kalau nggak mau pusing ya, Anda itu matikan nomor WhatsApp Anda atau ganti nomor WhatsApp Anda. Gitu loh ya. Sudah 3 bulan ini ya,
galbainya sudah 3 bulan, masih pusing saja. Loh, saya ya Raja Galbay ini ya 2 minggu atau seminggu setelah galbay itu sudah tidak pusing. Ya, karena sudah tahu pinjol-pinjol itu akan menyerang WA, menyerang email gitu ya yang kita daftarkan ke pinjol itu gitu ya. Caranya adalah tinggal matikan saja nomor teleponnya gitu ya atau ganti nomor WA Anda. Sudah beres gitu ya. Kadang masalah atau solusi gitu ya. Terkadang solusi yang kita butuhkan itu sebenarnya dekat dengan kita, sudah ada di depan mata gitu ya. Tapi kita nggak mau sadar gitu loh. Divo bikin pusing, telat 3 bulan. Ya Jakarta Barat ada yang sama. Ini kan foto nih, gitu kan ya, bukan kertas gitu kan ya. Bukan kertas penagihan gitu. Berarti ini dikirimkan ke WA gitu ya. Jadi harus lebih advance lagi ketika Anda itu galbay gitu. Lebih advance, gitu, lebih cerdas gitu ya ketika galbay gitu. Kalau nggak mau pusing ya sudah ganti nomor WA-nya gitu. Oke ya, nah gimana nih pengalaman para galbayers di Kredivo ya. Cuekin DC, lagi kejar insentif dan poin gitu ya. Pinjol nggak usah dipikirin, resiko galbay data masuk ke OJK. Nah ini benar nih ya, nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Sudah 3 bulan masih pikirin aja, masih pusingin aja gitu ya. Nggak usah, nggak perlu seperti ini ya. Pinjol nggak usah dipikirin, resiko galbay itu masuk slik OJK gitu. Ini sangat benar sekali, saya like dulu ya. Gue mah masa bodoh, bener, dah 2 kali datang. Ini lebih bagus lagi, sudah 2 kali datang masa bodoh ya. Tidak perlu menjual ini itu, menyuruh pasangan jual, menyuruh saudara jual, pinjam ke saudara, pinjam ke teman-teman gitu ya. Sudah didatangi, ya sudah gitu loh ya. Apa terus? Bisa apa DC-nya? Ya kan? Kalau ditanyain ke Mas Satrio Pininggit ini ya, DC datang 2 kali ke rumahnya gitu ya. Terus bisa apa DC-nya? Ya, paling ngasih surat aja, duitnya udah ada Pak Bu. Paling nanya seperti itu, ya duitnya udah ada Pak Bu, nggak ada gitu kan. Misal kita jawabnya nggak ada gitu kan. Terus mau bisa apa gitu loh. Pinjol itu kan paling enak, nggak ada agunannya gitu ya. Tidak ada jaminannya yang bisa disita. Lalu mau apa ke rumah itu? Gitu kan. Nah, maka dari itu ya DC lapangan pinjol itu sangat useless sekali, sangat tidak berguna sekali. Paling gak guna ya di perusahaan, di industri fintech itu ya, itu adalah debt collector lapangan karena tidak ada agunannya dan jaminannya. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa DC lapangan itu, perekrutan DC lapangan itu hanyalah untuk menakut-nakuti para nasabah di pinjol saja. Ya, buat apa? Ya, merekrut penagihan offline. Wong tidak ada itunya, tidak ada jaminannya. Kalau leasing bank mungkin ada gitu ya, jaminannya harus ditemui gitu ya. Ini masih enggak sih di rumah ini gitu kan ya, karena jaminannya rumah. Ya, ini masih enggak sih motornya, saya mau lihat karena jaminannya motor BPKB gitu. Ini pinjol buat apa gitu loh, offline gitu kan ya, mendatangi para nasabah-nasabahnya kalau bukan tujuannya untuk menakut-nakuti gitu ya. Kalau tujuannya untuk menakut-nakuti berarti kita serang dengan takut-takuti balik lagi gitu ya. Sini gitu, datang Anda ya, Anda mau apa ya, saya nggak mau bayar gitu, karena tujuannya itu untuk menekan, menakut-nakuti, bikin cerai para keluarga ya, bikin miskin, menjual harta-harta ya kan, sampai ada yang mengakhiri hidupnya masih muda lagi ya. Udah nggak usah dibayar pinjol itu gitu ya. Ya, jadi Anda ketika nanti galbay di Kredivo, di Akulaku yang ada DC8 itu nggak perlu takut lagi gitu ya. Memang untuk awal itu agak sulit ya menetapkan mindset atau rasa berani gitu ya, nggak takut gitu. Itu memang agak sulit gitu ya untuk meyakinkan diri sendiri. Aduh, ada DC lapangan nih gitu, jangan takut. Memang agak sulit awalnya, tapi ketika sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, aduh sudah biasa aja. Nih ya, nih kata Mas Jola Joyliaja Jakbar, Jakarta Barat, udah 100 hari lebih, udah nggak kehitung datangnya. Karena ya itu ya sudah terbiasa sekali gitu ya didatengin gitu. Jadi nggak wah lagi gitu ya. Jadi Anda memang mau tidak mau harus menemui DC lapangannya kalau mau biasa saja gitu. Anda malam ini wajib jalan-jalan
makan enak dengan keluarga, santai-santai, lupakan pinjol Anda ya. Lalu di hari Minggunya Anda olahraga pagi. Waduh, Car Free Day ya. Car Free Day seperti itu. Oke. Ya, semoga kita semua dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya yang tidak terhingga, kita bisa menjadi sejahtera gitu kan. Kita juga dilindungi, diberikan kesehatan juga gitu. Amin ya robbal alamin. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.